Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin menjelaskan materi bab 4 yaitu konflik kekerasan dan upaya penyelesaian. Anggota kelompok kami yang pertama Dwi Kurniawati, kedua Natasha Fatalita, ketiga Selvian Jani, keempat Zafira Fitra Stuti. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan sebab-sebab konflik. Yang keempat, mendeskripsikan kekerasan. Yang kelima, mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Nilai dan karakter bangsa. Nilai dan karakter bangsa yang dikembangkan adalah religius, bertanggung jawab, kreatif, jujur, dan gemar membaca. Kata kunci yang pertama diferensiasi sosial, yang kedua stratifikasi sosial, yang ketiga primordialisme, yang keempat etnosentrisme, yang kelima sektarian, yang keenam konflik sosial, yang ketujuh kekerasan, yang kedelapan konsiliasi, yang kesembilan mediasi, dan yang kesepuluh arbitrasi. Peta konsep konflik sosial. Konflik sosial terdiri dari pengertian, penyebab, proses terjadinya, macam-macam konflik, kekerasan, dampak konflik, upaya penanggulangan konflik dan kekerasan. Pengaruh stratifikasi dan diferensiasi. Primordialisme adalah paham yang menganggap kelompoknya paling unggul. Etnosentrisme adalah paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Pengaruh stratifikasi dan diferensiasi merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. 1. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configer yang berarti saling memukul. Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, dan saling menghancurkan. Sebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan kebudayaan, yang kedua perbedaan individu, yang ketiga perbedaan ideologi, yang keempat perbedaan kepentingan, yang kelima perubahan sosial yang cepat, dan yang keenam perubahan nilai-nilai sosial. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Menurut Lewis Althusser dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Menurut Dendorf dibagi menjadi 4, konflik antar peranan keluarga atau profesi, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik di antara satuan nasional. Menurut Sujarno Sukanto dibagi menjadi 5, yaitu konflik antar pribadi atau individu, konflik yang bersifat internasional, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik antar ras. Bentuk-bentuk konflik dari sudut psikologi sosial, konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik di dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, dan juga konflik pribadi. Bentuk-bentuk konflik menurut cara pengelolaannya atau yang terlibat dibagi menjadi 3, yaitu interindividu, antar individu, dan antar kelompok. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu konstruktif dan destruktif. Menurut posisi pelaku dibagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Menurut bidang aktivitas dibagi menjadi 5, sosbud, ekonomi, ideologi, politik, dan hankam. Menurut publikasi dibagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Dampak konflik. Dampak positif. 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. 3. Jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. 4. Jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 5. Memunculkan kompromi baru. 6. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. 2. Retaknya persatuan kelompok. 3. Perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersisa. 4. Hancurnya harta, benda, dan jatuhnya korban manusia. 5. Dominasi bahkan satu pihak. Manfaat kelompok. Konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok, dan konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Hakikat kekerasan. Pengertian kekerasan menurut KBBI,
Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kunci cedera, mati, kerusakan fisik atau barang. Perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik A. Terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. B. Melalui proses yang relatif panjang. C. Korban harta benda dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak. D. Penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. E. Perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. F. Proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. G. Dapat memotivasi untuk meraih prestasi. H. Dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekerasan A. Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. B. Proses terjadinya relatif lebih pendek. C. Korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada salah satu pihak yang lemah. D. Penyelesaian dilakukan secara adjudication atau peradilan. E. Proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. F. Karena kesalahpahaman dua pihak. G. Dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak orang lain. Persamaan konflik dan kekerasan. Yang pertama, kedua-duanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Yang kedua, kedua-duanya terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik, atau korban nyawa. Teori tentang kekerasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Yang kedua, teori faktor individual. Perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Yang ketiga, teori dinamika kelompok. Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Penyelesaian konflik dan kekerasan. Konsiliasi, pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik atau lembaga yang otonom, bersifat monopolis, bersifat demokratis. Mediasi, pihak ketiga sebagai penasehat. Arbitrasi, pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. Segresi, menghindari. Adjudikasi, penyelesaian melalui lembaga hukum. Stalemate, kekuatan imbang. Coercion, paksaan. Gencatan senjata, penundaan peperangan sementara waktu. Manajemen konflik dan kekerasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kooperatif, memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua, asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Dan yang ketiga, apatis, cuek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.